Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus, tak kenal putus, untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cukup panjang kalau tidak disebut panjang libur kanal Hikmatologi dalam rangkaian silaturahmi di hari Idul Fitri. Sehingga baru kali ini kami disempatkan oleh Allah untuk membersamai Anda yang setia berkunjung di kanal Hikmatologi. Pemirsa, ketika kita silaturahim, melihat, menyaksikan, merasakan, dan merasakan. Kalau merasakan itu dengan panca indera. Kalau merasakan itu dengan kolbu, dengan hati, suara hati, kecerdasan hati, atau akal nurani. Apa yang kita saksikan? Kami menyaksikan dari Kampung Celaket dalam tanda petik Hadiningrat, Kota Malang, ada mutiara embun yang sangat menyejukkan. Sampai dengan kami mudik ke kampung halaman di desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kesempurnaan rahmat Allah sungguh tiada tara. Kami bersyukur sekaligus terima kasih. Bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada seluruh orang tua kami, guru-guru kami tercinta. Kami dididik, diajari untuk mengenal hikmah dari Allah, Gusti Sang Yang Widi, Sang Yang Widiwasa, Kang Gulawentah jagat alit, jagat ageng. Semua yang kami sampaikan itu adalah terminologi, istilah-istilah yang dikayakan karena rahmat Allah berupa hikmat yang ditanamkan di dalam hati sanubari. Dan ketika orang merasakan hadirnya hikmat, maka tak sempat mengumpat, tak sempat melaknat, tak sempat berkhianat pada tahlil, pada tahala, tahlilun, tauhid, menyaksikan betapa Allah Maha Esa. Dan karena mahanya, maka semua niscaya rasakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu guru bangsa, bertutur di dalam tafsirnya ketika mengurai
surat At-Tin. Kesempurnaan manusia terletak pada yang paling tampak fisiknya, yang bisa dirasa pikiran atau akalnya, dan yang bisa dirasa penggalih atau kecerdasan kalbunya. Inilah setidaknya 3 kesempurnaan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau saudara-saudara kita ada yang diciptakan secara fisik normal, dianggap memiliki keistimewaan karena tidak sama dengan orang yang normal. Maka dalam perspektif tauhid, dalam kacamata tauhid, yang dirasa saudara-saudara kita itu tetap dalam kesempurnaan. Mengapa? Karena kita yang dihadirkan oleh Allah, alhamdulillah, dalam kondisi fisik yang utuh, tidak memiliki keistimewaan. Sementara ada saudara kita yang memiliki keistimewaan. Mohon maaf, boleh jadi di antara anggota tubuhnya yang tidak wajar, sehingga nyaris setiap kegiatannya membutuhkan bantuan orang lain. Maka itulah letak kesempurnaannya. Sempurna karena Allah menghadirkan yang wajar, menolong yang memiliki keistimewaan. Pantang memaksakan, sekedar kita berpikir dengan otak, melihat seseorang yang memiliki keistimewaan, kita cepat berkata bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Padahal Allah mengabadikan manusia itu dalam kondisi ahsani taqwim, dalam kondisi yang sempurna, bukan paripurna. Dalam kebersamaan kami mengikuti teladan terpuji Rasulullah Muhammad SAW, jika harus disebut di atas sempurna, yakni paripurna, hanya satu. Teladan manusia terakhir di bumi ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Namun demikian, menjadi niscaya, menjadi kewajiban kita bagi saudara-saudara kita yang mengagumi tokoh-tokoh lain atau nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, dalam nama yang berbeda tetapi diimani oleh mereka, termasuk di dalamnya menghargai, menghormati setiap keyakinan, keimanan kepada Tuhan, apapun sebutannya. Kalau kita harus jujur, para sesepuh di setidaknya tempat kami yang kecil, Desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, mbah buyut kami ketika dalam pergaulan bermasyarakat, bertetangga, kalau menyebut Allah itu Gusti Allah. Jadi mirip dengan saudara-saudara kita yang Nasrani. Meskipun mbah buyut kami, canggah kami, semua alhamdulillah beragama Islam, tetapi sebutan Gusti Allah itu sama dengan saudara kita atau mirip dengan saudara kita yang Nasrani. Salah satu pusatnya di Kabupaten Malang,
Desa Sitiarjo dulunya, Gusti Allah. Dan sampai kami di kampung Celaket Adiningrat pun, orang-orang tua masih menyebutnya Gusti Allah. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, padahal mereka juga haji. Sebutan-sebutan seperti ini, ketika kami berkunjung silaturahim, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari guru kami satu ke guru kami yang lain, dari mbah kami, ya. Mbah kami tidak banyak jumlahnya, ya. Karena sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, ya. Mbah kami di desa Sumber Manjing Wetan tinggal satu orang, ya. Mbah Suliha saja, istri dari Mbah Haji Semadi, ya. Jadi Mbah Hajah Suliha istri dari Mbah Haji Semadi. Hanya itu saja. Yang lainnya sudah dipanggil oleh Allah. Sempurna. Jadi dari proses kehamilan, kelahiran, sampai dengan kematian, dalam keimanan Islam sempurna. Lagi-lagi kita juga bisa menyaksikan di mana ada anak yang belum usia 15 tahun kalau tidak salah, ya, karena ikut di musabaqah tilawatil Quran, hafidz gitu ya, di salah satu televisi swasta. Secara biologis, anatomis, ya, anak kita itu dikaruniai kelebihan tidak bisa berjalan, harus di kursi roda, dan cara menyanggah tubuh atau tepatnya kepala juga diberikan keistimewaan. Kata tim dokter di rumah sakit manapun, logikanya tidak akan bisa berpikir, tetapi sang anak yang memiliki keistimewaan itu sempurna, lebih sempurna dari kami yang tampak wajar sempurna. Mengapa? Karena dia hafal Al-Quran, mulai dari halamannya, sudutnya, letak barisnya, dengan uji kemampuan juri, ya, 4 juri tahfidz yang luar biasa, ya. Kalau tidak salah, tidak kami sebut saja daripada salah, ya. Yang jelas hostnya itu salah satunya adalah Mas Irfan, ya. Jadi sempurna itu jangan menurut panca indera kita, tapi menurut keimanan kita. Karena menurut panca indera ada orang yang dilihat, ya, pekerjaannya bagus, lembaganya bagus, penampilannya bagus, cara dandannya juga bagus, ya. Busananya juga sangat muslimah sekali, ya. Warna kulitnya juga cerah, glowing, ya. Tetapi apa yang kita lihat tampak sempurna dibandingkan dengan anak kita yang kemanapun dibawa dengan piranti kursi roda, jauh, teramat sangat, sungguh benar-benar jauh. Yang satu tampilannya netis, naik mobil ke sana kemari dengan dandanan yang sangat aduhai, tetapi dia mengkhianati hatinya, dia mengkhianati dirinya, dia mengkhianati
ibunya, dia mengkhianati bapaknya, dia mengkhianati anaknya, terlebih dia mengkhianati suaminya. Tidak sempurna, karena kesempurnaan fisiknya tidak dipelihara dengan kolbunya, dengan penggalihnya, dengan rasa cerdasnya. Al-akal fi qalbi, dalam Sahih Adabul Mufrad dari riwayat terpendeknya Sayyidina Ali sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW tentu. Jadi akal itu letaknya di dalam hati, dan iman itu juga letaknya di dalam hati. Tasdiku biqalbi, nancap menjadi fondasi di dalam hati. Dan di dalam Sahih Adabul Mufrad juga disebutkan bahwa singgasana Allah ada di dalam qalbu. Baitullah itu dalam makna tauhid sufi yang berdasar sabda Nabi bukan di otak, kepintaran, tetapi di kecerdasan hati. Karena itu la ilaha illallah dimulainya bukan dari lisan tetapi dari hati. Sempurna. Karena sempurna, maka marilah kita setelah tamu agung Syahrul Ramadan meninggalkan kita, masuk ke Yaumul Idul Fitri, hari yang fitrah, kita jaga kefitrahan itu dengan mengatakan ya di gadget-gadget kita apa? Alhamdulillah wa subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah, Kau menciptakan hamba sempurna. Dan sempurna itu karena kita sadar akan kelemahan diri kita. Sempurna itu kita sadar betapapun argumentatif, beralasan, masuk akal pendapat kita, kesempurnaannya justru karena silaturahim disempurnakan oleh saudara kita yang lainnya. Jangan sekali-sekali kita mengikuti sekedar pikir otak insani yang berangkat dari indrawi. Karena yang kami contohkan tadi, satu, dengan serba bergemerlap pekerjaannya terpuji, tetapi menistakan diri, mengkhianati semuanya tadi dengan anak yang masih beranjak dewasa. Serba dipandang mata ada kekurangan, tetapi memiliki kelebihan. Hafiz, hafal Al-Quran. Kalau begitu, hargai. Kalau ada orang yang tampilannya necis, tetapi hatinya keji, hargai. Mengapa kita hargai? Kita bersyukur dengan mengatakan na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami berlindung dari hal yang buruk itu. Tetapi cukup di dalam hati. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur ya Allah bisa menyaksikan anak yang jelang remaja ini hafal Al-Quran dengan terjemahnya sempurna. Kalau begitu, apa hasil dari Ramadan, Idul Fitri dan silaturahmi? Sempurna karena kita sadar kekurangan diri sebagai manusia, dan sempurna karena kita sadar ada keunggulan diri yang patut kita sendiri menghargainya. Tak perlu
terlalu bangga berlebihan. Terima kasih. Selamat Idul Fitri. Kita pelihara dengan ibadah sunnah istiqomah, ibadah puasa sunnah istiqomah, zikir istiqomah, berkarya juga istiqomah. Mohon doa sekaligus. Kami mencoba untuk dengan niatan tulus bersama Mas Tito Bagus Nugroho dan Ananda Dina Puspa Indah bin Soekarno Sarjana Sosial. Di pekan ini insya Allah nanti dibantu oleh tim dari Mbak Susi ya, Karno di Smart Print Batu Malang ya, untuk mewujudkan salah satu karya kami, jilid ke-19, Sabdana Hikmatologi Kehidupan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa dimampu cukupkan oleh Allah dalam kesempurnaan yang ada kelemahan. Tersadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersari